Halo sahabat Katolik sekalian, selamat datang di kanal YouTube saya, Teh Manis. Semoga kalian tetap manis, semanis apa ya? Ya, semanis kalian lah. Hehehe. Pembelajaran kita kali ini menggunakan sistem daring atau online. Jadi, mari nikmati materi ini secara santai. Sekali lagi, selamat datang di kelas agama Katolik buat sahabat Katolik sekalian. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11. Tema umumnya adalah tentang arti dan makna gereja. Di dalamnya nanti ada dua materi bahasan, yaitu gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tetapi untuk kali ini, kita hanya akan membahas materi yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Yuk kita mulai. Gereja sebagai umat Allah. Kita mulai dengan pertama-tama, coba kita pahami dulu dua kata kunci dari materi ini, yaitu kata gereja dan kata umat Allah. Sahabat sekalian, secara leksikal, kata gereja dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Portugis, yaitu kata igreja. Kata ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata eklesia dengan cara penulisannya double K. Dan diambil juga dari bahasa Latin dengan cara penulisannya itu double C. Kata eklesia ini mengandung arti kumpulan orang atau pertemuan dari orang-orang yang sangat khusus. Eklesia ini bukan sekedar berarti gedung, tetapi lebih berarti orang atau jemaat. Lalu siapakah umat Allah itu? Yang termasuk umat Allah adalah semua pengikut Yesus yang telah dibaptis, yang bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersatu dengan Paus. Sekarang, sahabat sekalian, coba perhatikan dua gambar yang ada di layar untuk temukan apa kesamaan dan apa perbedaan dari kedua gambar ini. Lalu, setelah itu, sahabat sekalian bisa mengungkapkan pendapat sahabat sekalian sendiri. 1 menit untuk sahabat sekalian. Waktu selesai. Sahabat sekalian, kedua gambar ini berbeda. Yang satunya adalah gambar gedung gereja, dan yang satunya lagi di sebelah kanan adalah gambar umat yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi di dalam sebuah gedung gereja. Tetapi kedua gambar ini pun sama. Sama dalam artian ingin memberikan kepada kita gambaran tentang makna gereja. Ketika kita bertanya kepada orang lain tentang arti dari gereja, orang-orang akan memberikan jawaban yang beragam. Ada orang yang akan menjawab bahwa gereja itu adalah gedung, tempat di mana orang melakukan kegiatan ibadah, misa, ekaristi, dan lain. Ada yang akan menjawab gereja itu adalah ibadah atau perayaannya. Ada juga yang akan menjawab gereja itu adalah ajaran, kumpulan ajaran yang tertuang di dalam katekismus gereja Katolik. Ada yang akan menjawab gereja adalah lembaga yang memiliki garis komando yang jelas dari atas sampai di bawah, dari paus sampai di paling bawah, yaitu
umat Allah. Ada juga jawaban bahwa gereja adalah umat pilihan, kumpulan orang yang akan diselamatkan. Dan ada juga yang akan menjawab gereja itu ya adalah badan sosial. Gereja adalah sekolah, adalah rumah sakit, adalah banyak lembaga-lembaga sosial lain yang membantu orang-orang miskin. Nah, sahabat sekalian, ternyata bahwa dari sekian banyak pendapat, gambaran makna tentang gereja tadi, ternyata belum ada satupun yang mengungkapkan secara benar hakikat dari gereja itu sendiri. Sekarang kita akan coba melihatnya di dalam dua sumber belajar kita, yaitu kitab suci dan dokumen gereja. Pertama, kitab suci. Ada beberapa kutipan kitab suci yang bisa kita pakai. Misalnya, Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, 1 Korintus 12 7 sampai 11, dan 1 Korintus 12 12 sampai 18. Sahabat sekalian nanti bisa mencari dan membaca lagi perikop-perikop lain sebagai referensi tambahan. Sekarang mari kita baca Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, sahabat sekalian, hakikat gereja yang ditampilkan dalam kutipan teks kitab suci ini adalah tentang hidup dalam persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup gereja perdana. Ciri dan makna gereja yang paling mendasar dan paling sederhana ditampilkan dalam bacaan ini, terkhusus dalam ayat 44 dari bacaan tadi, di mana ayat tadi berbunyi, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Sekarang kita coba membaca lagi dari 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain,
Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sahabat sekalian, dalam kutipan ini, hidup gereja yang mengumat itu digambarkan memiliki banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Gereja itu satu, tetapi kaya akan karisma. Semua anggota gereja memiliki karisma yang berbeda-beda untuk membangun gereja. Ada orang yang memiliki karisma menjadi penyembuh atau pendoa, ada yang menjadi pengkhotbah, ada yang menjadi pembaca masa depan, menjadi dokter, menjadi pendidik, menjadi penyanyi, olahragawan, dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, tugas kita adalah mencari tahu dalam diri kita apa karisma kita. Lalu setelah itu kita menggunakan karisma tersebut untuk membangun gereja. Kita baca lagi dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sahabat sekalian, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Gereja itu ibarat tubuh manusia. Hanya ada satu tubuh, tetapi memiliki banyak anggota. Dan masing-masing anggota itu senasib sepenanggungan, saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri, seperti yang dikatakan dalam ayat 12 dari bacaan tadi. Ya, bunyinya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sekarang sahabat sekalian, setelah kita mengetahui makna gereja dalam kitab suci, sekarang kita akan mencari makna gereja dalam dokumen gereja yang bernama Lumen Gentium. Ada 3 artikel dari dokumen ini yang berbicara tentang makna dan hakikat gereja. Tetapi dalam video ini kita hanya akan membahas satu artikel saja, yaitu artikel nomor 2. Sedangkan kedua artikel lainnya, yaitu artikel nomor 4 dan artikel nomor 7, silahkan nanti sahabat sekalian membacanya sendiri di buku pegangan siswa yang sahabat sekalian miliki.
Lumen Gentium artikel kedua. Kita baca bersama-sama. Atas keputusan kebijaksanaan serta kebaikannya yang sama sekali bebas dan rahasia, Bapa yang kekal menciptakan dunia semesta. Ia menetapkan bahwa ia akan mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Ketika dalam diri Adam, umat manusia jatuh, ia tidak meninggalkan mereka, melainkan selalu membantu mereka supaya selamat demi Kristus penebus, citra Allah yang tak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk. Adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan ditentukannya sejak semula untuk menyerupai citra putranya, supaya dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Bapa yang menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman akan Kristus dalam gereja kudus. Gereja itu sejak awal dunia telah dipralambangkan serta disiapkan dalam sejarah bangsa Israel dan dalam perjanjian lama. Gereja didirikan pada zaman terakhir, ditampilkan berkat pencurahan roh, dan akan disempurnakan pada akhir zaman. Dan pada saat itu, seperti tercantum dalam karya tulis para bapa yang suci, semua orang yang benar sejak Adam, dari Abel yang saleh hingga orang terpilih yang terakhir, akan dipersatukan dalam gereja semesta di hadirat Bapa. Sahabat sekalian, di dalam artikel kedua dari dokumen LG ini dikatakan bahwa sejak semula Allah tidak ingin membiarkan manusia untuk tidak diselamatkan. Allah memiliki rencana, yaitu Allah bermaksud untuk menyelamatkan semua orang benar sejak semula, sejak sebelum kedatangan Yesus dalam sejarah manusia, dalam gereja yang akan disempurnakan pada akhir zaman. Jadi, sahabat sekalian, yang akan diselamatkan oleh Allah itu bukan cuma orang-orang yang benar, yang hidup pada zaman Yesus dan juga sesudah Yesus, tetapi semua orang yang hidupnya jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia dan hidup mereka itu benar di mata Tuhan. Maka berbahagialah kita karena kita mendapat jaminan berdasarkan teks tadi, mendapat jaminan akan keselamatan kekal. Leluhur kita, nenek moyang kita, keluarga kita, semua yang telah meninggal akan mendapatkan keselamatan. Kalau mereka, hidup mereka itu benar di hadapan Allah. Sekarang kita akan coba melihat hakikat gereja sebagai umat Allah berdasarkan dokumen Lumen Gentium tadi. Sahabat sekalian, hakikat gereja sebagai umat Allah menurut dokumen LG tadi itu ada 3 poin penting. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil untuk misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Poin kedua adalah bahwa hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Dan poin ketiga adalah bahwa umat Allah selalu dalam perjalanan atau pesiarahan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja adalah umat Allah yang sedang berziarah di dunia menuju rumah Bapa di surga.
Sekarang kita akan coba melihat konsekuensi gereja sebagai umat Allah menurut dokumen Lumen Gentium. Sahabat sekalian, ada 3 konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, bagi umat awam, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain atau menghayati iman dalam kebersamaan. Umat harus aktif mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, baik di lingkungan KUB dan lingkungan paroki. Umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain dan terlibat dengan segala karisma dan karunia yang dimiliki. Poin kedua adalah bahwa bagi hierarki, konsekuensinya adalah bahwa hierarki mesti menyadari tugasnya sebagai tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki harusnya memberi ruang dan memberi tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Dan poin ketiga adalah konsekuensi dalam hubungan antara awam atau umat dan hierarki. Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Demikian materi kita kali ini. Semoga sahabat Katolik sekalian memperoleh manfaat dari materi ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe video ini agar semakin banyak sahabat Katolik yang mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.